Nah, setelah pintunya selesai, kita pasang lagi komponen samping 1 ya, atau SP1. SP1 kita pindah dulu untuk pintunya. Kita cocokkan bornya sama seperti tadi. Kita cocokkan bornya. Nah, sebelum kita kencangkan, kita pasang dulu gantungan yang di sebelah situ ya. Oke, gantungannya bentuknya seperti ini. Kita pas-pasin dulu untuk di pen dowel, sembari kita kencangkan persiapan masang gantungan. Setelah masuk seperti itu, kita kencangkan untuk skrup area sebelah sini ya. Nah, ini terdapat lubang skrup yang perlu kita kencangkan. Kita kunci dulu bagian atasnya supaya gantungannya tidak jatuh-jatuh ketika kita pasang komponen list bawah. Oke, setelah itu kita pasang yang skrup yang bagian ini, papanya ini tadi, kita pasang skrupnya. Kita pasang dulu untuk dowelnya, lalu kita pasang skrupnya. Lalu kita kencangkan. Nah, jadi untuk pemasangan sebenarnya tidak perlu menggunakan bor ya. Itu hanya untuk mempersingkat waktu saja. Ketika ada waktu luang, kita bisa menggunakan obeng. Oke, udah kencang. Nah, untuk tahap berikutnya, untuk memasang list bawah dan skrup yang ini ya. Nah, ini kita harus pastikan memasang secara berbarengan. Ini list bawahnya.
bawahnya kita pasang dulu dengan dowel. Oke, pasang. Ini juga sudah terpasang. Ini juga sudah terpasang. Di bawah ada dua ya, depan sama belakang. Oke, yang pertama kita pasin dulu untuk yang bagian bawahnya. Setelah itu masuk, kita kunci dulu yang bagian bawah dulu, yang bagian atas jangan ya, kuncinya belakangan aja. Oke, setelah itu kita pasang bagian sisi atasnya. Ketika sisi bawah udah kekunci, sisi atas udah enak, ini tinggal dorong dan mengencangkan pakai skrup pada komponen bottomnya ya. Sudah ya, seperti ini bentuknya ketika sudah dipasang komponen bawah. Ini gantungannya sudah dipasang, lalu tinggal kita pasang komponen aksesoris kakinya ya. Kakinya tadi sudah kita bahas. Oke, aksesorisnya seperti ini. Nah, setelah terpasang tinggal kita kencangkan pakai skrup yang panjangnya nomor 2 daripada yang pendek, lebih panjang daripada yang paling pendek. Oke, udah pas, lalu kita kencangkan. Oke, udah pas. Kencang. Pas ini juga sama. Sini juga sama. Oke, nah ini nanti 4 sisi semuanya seperti itu ya. Oke, setelah semuanya bawah ini udah terpasang kaki-kakinya, kita mulai pasang relnya. Jadi relnya itu pemasangannya mudah ya, karena udah ada lubang-lubangnya, tinggal kita masukkan aja.
Nah, relnya bentuknya kan seperti ini ya. Ini kan sudah ada lubangnya, tinggal kita pasin lalu kita masukkan. Ya, sudah terpasang seperti ini. Lalu kita rakit komponen topnya ya. Komponen topnya. Oke. Komponen topnya kita siapkan dulu. Nah, untuk komponen topnya seperti ini. Bagian sisi atas ya, ini nanti bentuknya seperti ada rangkanya. Lalu ini sisi bawah, ya, sisi bawah atau sisi dalam. Nah, ini lubang dari atas ya nanti, atau dari sini. Sudah ada lubang-lubangnya. Nah, ini kan ada lubang pen dowel, jadi kita pasangin dowel-dowelnya dulu. Ya. Ini kita cocokkan dulu ya. Oke, sudah cocok. Baru kita pasang pen dowelnya. Di semua ya, sini juga dipasang, sini juga dipasang, sebelah situ juga dipasang. Oke, tinggal kita eksekusi pasang skrupnya. Oke, sudah pas semua. Oke, tinggal kita kencangkan ya setelah terpasang semua. Setelah itu kita kencangkan ya. Yang pertama kita kencangkan komponen yang joinnya ke papan center yang ini dulu ya, karena ini beresiko tinggi, jadi kalau bisa yang tengah dulu supaya center dulu. Sambil kita arahkan supaya tetap tengah. Ini belum saya maksimalkan ya, belum saya fullkan, jadi supaya masuk dulu aja. Oke, sudah masuk. Lalu untuk yang komponen samping-sampingnya baru. Kenapa seperti itu? Supaya lurus dulu, supaya nggak keluar dari jalur seperti ini.
oke. Oke, sebelah sini pas. Setelah itu tinggal kita kencangkan semua setelah masuk. Oke, setelah kencang semua, bentuknya akan seperti ini, rapat, oke. Nah, seperti ini, udah oke. Ini body secara keseluruhan sudah, tinggal laci dan pintu. Nanti body terakhir itu tutup belakang yang dipaku. Kita akan pasang pintunya. Oke, kita pause dulu. Nah, setelah itu kita pasang pintunya yang sudah kita pasang engselnya tadi. Kita pasang seperti ini. Nah, ini sudah ada lubang-lubangnya ya, tinggal kita sekrupin. Ini sudah ada lubangnya, bisa dilihat. Oke. Lalu kita pasang pintu sisi satunya. Ini. Sudah ada lubang-lubangnya, tinggal kita pasin aja. Kita kunci dua sisi dulu supaya bisa ngambang ya, jadi nggak perlu megangin. Oke.
Nah, setelah pintu sudah terpasang, nah, seperti ini, kita tinggal pasang kunci sama handle, lalu nanti kaca ya. Cuman kaca baiknya mungkin agak nanti aja, kita pasang kunci sama handle dulu ya. Oke, kita pasang dulu kunci sama handlenya. Oke, kita lanjut pasang handle. Skrupnya pakai yang ini ya, warnanya kuning. Ada 2 skrup untuk handlenya. Nah, harap diperhatikan ketika memasang kunci ya. Nah, kunci ini bentuknya seperti ini. Nah, lidahnya mengarah ke luar ya. Lidah kunci ini mengarah keluar sini. Oke, kita kencangkan dengan skrup yang paling pendek tadi. Ya, setelah sudah bentuknya seperti ini ya, ada. Lalu kita pasang aksesoris di bagian kuncinya. Aksesoris namanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kita pasangkan. Oke, kita pasang lagi untuk pintu yang satunya ya. Nah, setelah seperti ini, kita pasang aksesorisnya kunci tadi ya. Aksesoris kunci. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang untuk kaca. Nah, kaca kan letaknya di sebelah sini, di pintu yang kecil. Oke, kita siapkan dulu. Oke, pertama kita tempelkan dulu kacanya. Lalu kita siapkan aksesoris untuk kaca tadi ya, bentuknya seperti ini. Yang pen ini, kok pen, dia seperti klem ya, nyebutnya lebih ke klem. Pen kaca. Jadi teknisnya dia, bentuknya kan seperti ini. Ini bisa copotan. Nah, bentuknya ini karena kayak gini, ini kan ada cekungan. Nah, ini yang fungsinya dia nyepit. Nah, nyepit seperti ini. Lalu kita skrup pakai skrup yang ada di dalamnya ya, ngunci. Lalu nanti ditutup pakai covernya ini. Mari kita eksekusi. Ya, setelah terpasang seperti ini, kita tinggal tutup. Nah, ini kan ada 2 skrup, nah ini tinggal kita tutup. Nah, itu. Nah, cover kacanya. Lalu tinggal kita pasin kaca yang di bawahnya. Oke. Lalu kita tinggal pasang skrup-skrupnya. Masaknya kalau bisa pakai obeng ya, karena kalau pakai bor resiko meleset nanti malah pecah kacanya, nggak jadi bisa buat ngaca ya. Jadi baiknya pakai obeng aja karena beresiko meleset.
Oke, setelah sudah kita bisa berdirikan lemarinya ya. Setelah itu nanti kita pasang laci sama tahanan kunci. Ya, setelah ini selesai, udah diberdirikan. Nah, ini kan ada kunci. Ini ada stopper tahanan kunci supaya nggak bisa dibuka ketika kuncinya dikunci. Nah, jadi pemasangannya pertama, kita buka dulu lidahnya supaya seperti ini. Lalu kita lewat ke belakang. Nah, seperti ini. Ini lidahnya nggak begitu kelihatan ya. Lidahnya kita masukkan. Sebentar, coba. Nah, lidahnya kita masukkan seperti ini. Lalu kita tekan, set gitu. Nah, nanti lidahnya ini tuh nyangkut, terus ada titik lubangnya. Nah, itu tinggal kita skrup lewat tengah ini. Tengah ini ada lubangnya, tinggal kita skrup di situ. Oke, kita sudah dulu karena mau itu. Oke, setelah kunci terkunci, kunci sudah bisa. Bisa. Jadi kita lanjutkan ke pemasangan laci ya. Berikut pemasangan lacinya seperti ini. Ini komponen muka laci. Muka laci kita pasang dulu. Connecting ini posisinya di tengah, di sini ya, di sebelah sini. Connecting sebelah sini. Ini juga sama, sebelah sini. Lalu kita pasang komponen samping laci seperti ini. Nah, ini ada 2 lubang, ada 3 lubang. Yang tengah ini nanti untuk connecting, yang 2 lubang ini untuk dowel ini. Itu kita masukkan seperti ini. Nah, kita tekan supaya rapat. Nah, setelah rapat kita pasang dengan namanya minifix. Nah, pennya ini mengarah ke connecting tadi seperti ini. Nah, kalau susah berarti belum pas ke connectingnya. Nah, setelah masuk kita putar pakai obeng untuk menguncinya. Oke, sudah pas seperti ini. Kita pasang sebelah sini, prosesnya sama seperti yang sebelah sini ya. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita tinggal pasang alas lacinya. Alas laci bentuknya tipis ini ya, udah ngikutin jalurnya, tinggal ngikutin. Oke, setelah itu kita kunci seperti ini. Nanti terakhir dikunci dengan komponen belakang laci. Komponen bentuknya seperti ini. Lubangnya nggak ada lubang di samping. Tinggal kita kunci. Nah, seperti ini. Lalu kita skrup dari sebelah sini ya, pakai skrup yang pendek yang ini. Masuk, lalu kita
sini juga sama. Lalu kita pasang handle. Ini handle-nya, skrupnya yang kuning. Setelah selesai bentuknya seperti ini. Nanti proses laci satunya juga sama. Nah, setelah terpasang lacinya, kita lanjut pasang untuk tutup belakangnya. Tinggal kita paku dengan paku yang ini. Setelah kita paku semua, dedek selesai. Oke, setelah selesai, nah ini udah dipakuin, nah, selesai. Terima kasih.